Orde Lama 1945 sampai 1966. Yang pertama, demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi di Indonesia dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap politik dengan tujuan untuk mencapai stabilitas nasional dan menghindari konflik politik. Yang kedua, pembangunan ideologi. Soekarno mengedepankan ideologi Pancasila dan Naskom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai dasar politik. Namun, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan antara partai politik dan kekuatan ideologi, serta ketidakstabilan politik. Yang ketiga, keterlibatan militer. Militer memiliki peran yang signifikan dalam politik, seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan mendukung Soekarno dalam mempertahankan kekuasaan. Pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto mengadopsi demokrasi Pancasila dengan pendekatan yang lebih otoriter. Pemerintahan membatasi kebebasan politik dan pengendalian partai politik. Yang kedua, ada reformasi politik yang terbatas. Meskipun terdapat pemilihan umum, prosesnya diatur sedemikian rupa sehingga hanya partai-partai tertentu yang diperbolehkan untuk berpartisipasi, terutama Golkar sebagai partai yang dominan. Yang ketiga, ada represi terhadap opini publik. Pemerintahan menerapkan kontrol yang ketat terhadap media dan aktivitas politik dengan menindas gerakan oposisi dan kritik terhadap pemerintah. Kebijakan-kebijakan pada masa Orde Lama. Yang pertama, keutamaan Pancasila. Pancasila yang diusung oleh Soekarno sebagai dasar negara dan ideologi tetap dipertahankan oleh Soeharto. Ia menganggap Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peran militer dalam politik. Kebijakan militer yang dominan pada masa Orde Lama terus berlanjut di masa Orde Baru, di mana militer berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Kebijakan ekonomi terpusat. Meskipun Orde Lama mengalami krisis ekonomi, banyak kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh Soeharto terinspirasi oleh keinginan untuk membangun stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang telah menjadi tujuan Soekarno meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dampak positif Orde Lama. Yang pertama, pembangunan identitas nasional. Masa ini menciptakan kesadaran nasional dan identitas kebangsaan melalui penguatan ideologi Pancasila. Yang kedua, perjuangan melawan penjajahan. Perjuangan untuk mengusir penjajah dan membangun fondasi negara. Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang relatif baik dibandingkan masa sebelumnya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang pesat dengan adanya investasi asing dan pembangunan infrastruktur. Dampak negatif Orde Lama yang pertama, instabilitas politik. Ketidakstabilan politik yang sering terjadi menyebabkan kerusuhan dan konflik antara ideologi yang berbeda. Yang kedua, resepsi terhadap oposisi, kebebasan berpendapat terbatas dan banyaknya penangkapan terhadap lawan politik. Orde Baru, represi politik. Kebebasan berpendapat dan berkumpul dibatasi dengan tindakan keras terhadap kritik dan oposisi. Korupsi dan nepotisme. Terdapat praktik korupsi yang meluas dan nepotisme dalam pemerintahan yang mengakibatkan ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Secara keseluruhan, kedua masa pemerintahan ini memiliki karakteristik dan kebijakan yang sangat berbeda, dengan dampak jangka panjang yang masih dirasakan dalam konteks politik dan sosial Indonesia hingga kini. Yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek. Pengen sare. Jangan nyuruh-nyuruh aing semangat. Anjing.